Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Saat ini kita akan mereview kacamata Google dengan model Racecraft. Karena sebelumnya kita juga pernah review tentang kacamata Google yang model Armega yang berwarna merah di atas ini. So, pastinya kita akan membahas tentang fitur atau kelebihan serta fungsi dari kacamata Google dan juga perbandingan antara tipe Racecraft dengan Armega. Keselamatan dalam berkendara itu sangat penting. Kita wajib menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, macam-macam helm ini beragam. Ada helm yang modelnya biasa, ada helm yang modelnya full face, dan ada juga full face tapi terpisah dengan kacanya. Jadi untuk tipe helm yang modelnya seperti trail, motor trail, yaitu contohnya seperti pada di gambar ini adalah helm GPX Fox One, dimana helm jenis ini adalah helm yang full face namun kacanya terpisah atau tanpa kaca. Peralatan ataupun aksesoris penunjang keselamatan dalam berkendara untuk tipe helm seperti ini itu digunakan kacamata Google. Fungsi dari kacamata Google itu sendiri untuk melindungi mata atau setengah muka kita dari debu, pasir, serangga-serangga yang terbang, batu kerikil, dan serpihan-serpihan lainnya yang kemungkinan melintasi jalur perjalanan kita dalam berkendara. Biasanya kacamata Google ini memiliki fungsi tambahan yang terdapat pada fitur-fiturnya, mulai dari lensanya serta fitur karet yang lainnya. Contoh hal sederhana yang terdapat pada lensa yaitu pastinya melindungi atau meredam pantulan silau atau cahaya dari lampu lawan, lampu mobil, ataupun dari cahaya silau matahari. Bahkan ada fitur-fitur yang lebih canggih yang dimiliki dari kacamata maupun lensa Google. Seperti contoh ada fitur tear off ataupun roll off dan lain-lain. Pastinya sesuai dengan harga serta kualitas. Tentunya harganya berbeda-beda ya, tergantung dengan budget dan fungsi keperluan Anda. Langsung review dan langsung melakukan perbandingan antara tipe kacamata Google Racecraft dengan tipe kacamata Google Armega. Produk yang akan aku review ini adalah produk kacamata Google yang ada di pasaran seperti di toko oren, Tokopedia, dan budget harganya itu pastinya di bawah 300.000 atau 200.000. Jadi aku tidak mengatakan produk yang aku review ini adalah produk original ya, karena perbandingannya produk original untuk kacamata Google MX Google 100% ini memiliki perbedaan yang banyak dan signifikan. Contohnya pada kotak. Kalau pada kotak yang KW ini tidak memiliki hologram ataupun barcode yang menandakan bahwa dia itu original. Dan fitur-fitur lainnya sudah pasti berbeda, mulai dari busa, fitur lensanya, dan fitur talinya. Sebelum itu, ini adalah kacamata Google tipe Armega dari MX Google 100%. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi kita mulai review kacamata Google tipe Racecraft dari MX Google 100%. Kotaknya seperti ini. Tadi udah aku jelaskan perbedaan kotaknya ya. Ini sebenarnya sudah aku unboxing sebelumnya, juga udah aku pisahin sarung serta lensa cadangannya juga. Jadi untuk bagian depannya ini, untuk tipe Racecraft ini talinya sama, cuman agak lebih tebal sedikit dari Google lensa Armega. Untuk bagian cover depannya itu lebih full ke muka dan lebih padat serta lebih presisi. Bagaimana kita langsung melakukan perbandingan antara Google Armega dengan Google Racecraft? Pada bagian atas tulisan emboss 100% nya itu berbeda, dimana kalau yang Armega embossnya ke dalam, kalau yang Racecraft embossnya ke luar. Untuk busanya itu sama-sama ada 2 lapis. Nih, yang Armega juga ada 2 lapis.
Selanjutnya pada bagian lensa atau bagian depannya, itu untuk kaca lensanya lebih presisi milik Rescraft dibandingkan Armega, karena Armega masih ada rongga dan tidak presisi. Ini adalah perbandingan dari casing bagian sampingnya. Selanjutnya perbandingannya untuk lensanya sama-sama memiliki bagian seperti pentil ya. Dua pentil ini berfungsi untuk saat kita mengganti lensa Google-nya. Untuk model dan desainnya sepertinya aku menyukai model yang Rescraft, karena Rescraft ini kan lebih presisi, jadi tidak gampang berembun saat hujan. Selanjutnya kita melakukan perbandingan pada bagian model desain hidungnya. Untuk yang Armega desain hidungnya itu lebih pendek, dan untuk yang Rescraft ini desain hidungnya lebih condong ke depan atau lebih mancung lagi lah bahasa biasanya. Jadi kalau dipasangkan ke helm GPX itu lebih mengcover, menutupi bagian muka kita, karena bisa meminimalisir ketika hujan air masuk ke dalam ataupun mengurangi embun masuk ke lensa. Untuk perbandingan busa yang ada pada bagiannya ini, bagian di dalam ini, itu hampir sama. Yang membedakan yaitu lebar busanya. Jadi kalau untuk yang Armega ini agak lebih kecil, tapi kalau yang untuk Rescraft ini agak lebih lebar. Kalau untuk tebalnya hampir sama. Selanjutnya perbandingan karet atau talinya. Sama-sama ada tulisan atau desain 100%, cuman hanya berbeda warna. Dan untuk ketebalannya mungkin kalau yang Rescraft ini agak lebih tebal. Jadi kalau yang Armega ini karena udah hampir 2 tahun dipakai, dia lebih elastis ya. Jadi ini masih ketat. Setelah itu juga ada pengecil atau pembesarnya, sama ada 2 seperti ini. Untuk jahitannya sebenarnya kayaknya lebih rapi yang punya Rescraft ya. Jadi kalau yang punya Armega ini juga ada silikonnya alias anti slipnya saat kita pasang ke helm, jadi biar nggak bergeser-geser. Di Rescraft juga ada dan dia lebih panjang dan lebih full. Selanjutnya kita tes elastisitasnya ketika talinya ini ditarik. Ini ada 2, kita langsung tes kedua-duanya. Kalian bisa cek sendiri. Mungkin karena Rescraft ini masih baru ya. Kita tes 1, 2, 3 seperti ini. Kalau yang Armega itu udah bisa melar banget, tapi dia tidak longgar, cuman tetap bisa ketat elastis. Kita implementasikan langsung ke helm GPX Fox One-nya. Cara penggunaannya pastinya presisikan dulu posisi lensa Google serta covernya pada bagian depan helm. Selanjutnya kita tarik talinya secara perlahan ke belakang. Kita contohkan seperti ini. Dari samping saya perlihatkan, tinggal tarik aja. Sebenarnya satu tangan langsung bisa kok sambil mengendari motor. Ini mungkin karena masih baru jadi masih ketat banget, belum agak melar. Jadi modelnya nanti akan seperti ini. Terlihat dari belakang kan seperti ini. Kalau untuk helm GPX kita sejajarkan aja antara 2 sekat pada bagian belakang ventilatornya ini. Nah, untuk menselaraskan posisinya kita tinggal tarik knob pengelurus talinya ini. Aku nggak tahu apa namanya, juga nggak tahu, tinggal diselaraskan aja. Nah, ini dia setelah diaplikasikan ke helmnya. Seperti ini looks dari desain Google Rescraft-nya. Kita akan lihat lebih detail dan secara mendekat untuk presisi posisinya. Nah, ini bagian depannya. Untuk bagian samping yang kukatakan itu jaraknya hanya tipis. Mungkin hanya 1
1/4 pun tidak sampai 1/4 dari jari. Dan dia lebih mancung, lebih mengcover bagian hidung kita. Kacamata Google terbaiknya bisa kamu rasakan dari rasa kenyamanan saat digunakan dan keperluan kamu. Sebenarnya tidak perlu mahal untuk kacamata Google ini. Malah yang harganya murah pun biasanya sudah bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan. Beda cerita jika kamu adalah seseorang yang profesional yang pastinya ingin memiliki kenyamanan, keunggulan seperti kualitas kaca yang lebih baik, busa yang lebih tebal, serta penyerapan keringat yang lebih prima, dan fitur-fitur lainnya yang dibutuhkan dalam berkegiatan profesional dalam mengendarai. Rasanya juga tidak salah untuk sedikit merogoh kocek kamu lebih dalam untuk mendapatkan kacamata Google dengan kualitas papan atas. Tapi balik lagi, menggunakan kacamata Google ini sesuai dengan fungsi serta sesuai dengan budget yang kita miliki. Contohnya seperti aku yang menggunakan kacamata Google ini hanya untuk perjalanan-perjalanan biasa saja, seperti perjalanan lintas antar kota, tidak mesti harus ke hutan atau berkendara dengan motor trail, atau biasa disebut dengan menerabas hutan. Karena kalau kita menerabas hutan itu kita tidak hanya berhadapan dengan debu, air, atau serpihan serangga, tapi juga berhadapan dengan salah satunya seperti lumpur, daun-daun yang ada di hutan, percikan-percikan tanah dari bawah. Seperti itu, otomatis membutuhkan fungsi dan keunggulan dari kacamata Google yang lebih profesional lagi. Oke, baik, kita trial untuk menggunakannya. Setelah aku gunakan, yang aku lihat ya, ini kan karena dalam ruangan, dia tidak terlalu gelap, karena kaca yang sebelumnya itu terlampau gelap ya di dalam ruangan. Kalau ini masih bisa lihat kanan kiri juga masih jernih, atau mungkin karena dia masih baru, aku juga nggak tahu. Sejauh ini dia bisa meredam cahaya, karena di depan aku ini kan ring light ya. Ring lightnya cukup terang. Ini aku tes lebih terang lagi ring lightnya ya. Kita naikkan. Dia bisa menahan silau. Ini nggak silau aku untuk melihat ring lightnya. Kalau untuk di outdoor nanti kita coba apakah kita tetap silau melihat matahari atau tidak. Besok aku mau test drive di outdoor menggunakan Google yang baru ini dengan kaca yang gelap ini. Apakah kita merasakan silau atau enggak, atau kacanya ini bisa meredam silau. Dan kita tes juga pada malam harinya juga. Oke, sampai jumpa. Oke, saat ini aku sedang tes di outdoor dan sedang di perjalanan ada touring bersama teman-teman ke Sumatera Barat. Jadi kita ini akan mau ke air terjun Proklamator. Lokasi kita sekarang ada di Lembah Hanai. Aku mau cerita. Jadi yang aku rasakan tadi malam setelah berkendara menggunakan kacamata Google Design Racecraft ini, pada malam hari itu lensanya dapat menahan atau meredam silauan dari mobil. Perjalanan lintas ya, kalau perjalanan lintas ini kan jarang ada lampu di jalan, jadi kalau nggak ada cahaya mobil gitu kadang karena dia terlalu meredam jadi kelihatannya gelap gitu, tidak bisa melihat kanan kiri samping. Tapi kalau ada cahaya mobil nampak semua, cuma tidak silau langsung ke mata kita. Nah ini aku gunakan pada siang hari. Pada siang hari posisi saat ini di Lembah Hanai itu lagi terik-teriknya, dan aku mencoba melihat ke arah matahari, itu tidak terlampau silau, dan yang aku lihat itu agak redup cahayanya jadinya, tapi tidak terlalu menggelapkan. Untuk trying pada saat cuaca berembun atau cuaca hujan juga aku udah tes pada tadi malam dan serta tadi pagi, karena melewati kota Bukit Tinggi itu cuacanya cuaca berembun ya. Bukit Tinggi kan begitu dingin.
Jadi kalau pada saat cuaca berembun, lensanya ini tidak terlalu menggumpal basahannya itu. Jadi di lap tuh gampang juga langsung kembali fokus. Dan pada bagian dalam lensa atau penglihatan kita itu tidak terganggu dengan embun yang masuk ke dalam rongga-rongga pada bagian hidung kita. Kalau menggunakan kaca Armega itu masih tetap bisa berembun dan juga mengganggu penglihatan kita di lensa bagian dalamnya. Karena kemungkinan gini, kalau lensa yang punya Google Raycraft ini dia lebih presisi posisinya, jadi lebih menutup keseluruhannya. Berbeda dengan yang Armega. Yang Armega dia akan masih memiliki rongga. Oke, ini aku sudah sampai di lokasi tujuan gerbang untuk masuk ke air terjun Proklamator. Jadi sekian dulu ceritanya dari aku di perjalanan ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan menambah keyakinan kalian ketika ingin membeli produk kacamata Google ini. Linknya aku letak di description box ya guys. Dadah!